Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibnu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cahaya. Jadi pada video kali ini tujuan pembelajaran kita adalah mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang cahaya. Di sini kita akan membahas 4 hal tentang cahaya, yaitu yang pertama, cahaya sebagai gelombang elektromagnetik, kemudian cahaya sebagai garis lurus ya atau merambat lurus, kemudian cahaya dapat dipantulkan dan cahaya dapat dibiaskan. Yang pertama, cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Nah, seperti kita ketahui, kebanyakan cahaya yang kita lihat setiap hari berasal dari matahari. Nah, kok bisa ya cahaya dari matahari yang sangat jauh sampai ke bumi? Nah, hal ini dikarenakan sifat cahaya sebagai gelombang elektromagnetik yang dapat merambat tanpa medium. Seperti kita ketahui bahwa di ruang angkasa tidak ada medium atau tidak ada udara yang dapat digunakan untuk sesuatu merambat. Nah, selanjutnya cahaya merambat lurus. Nah, di sini nantinya kita akan menggambarkan cahaya sebagai garis lurus atau kita sebut sebagai sinar, ya. Nah, selanjutnya sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Nah, seperti kalian ketahui bahwa pemantulan adalah proses berbaliknya ya. Ketika cahaya menemui sebuah objek, dia akan berbalik. Nah, itu memantul. Nah, di sini ada 2 pemantulan yang biasanya kita ketahui, yaitu ada pemantulan teratur dan ada pemantulan baur, ya. Nah, pemantulan teratur itu terjadi saat cahaya menemui objek yang halus atau licin, ya, seperti cermin ataupun kaca. Sedangkan saat terjadi pemantulan baur itu ketika cahaya menemui objek yang kasar, contohnya seperti dinding atau tembok, ya. Nah, terus apalagi yang kita harus ketahui dari sifat pemantulan cahaya ini? Nah, ternyata ketika sinar ya kita gambarkan, jadi kalau kalian bisa gambarkan ada sinar gitu ya, cahaya ketika mengenai sebuah bidang, ketika terjadi pemantulan, sinar datangnya dan sinar pantulnya sudutnya sama besar ya. Jadi ternyata sudut sinar datang dan sinar pantul itu sama besar. Nah, hal ini diungkapkan juga oleh Snellius atau selanjutnya kita ketahui dengan hukum Snellius. Nah, Snellius menyatakan bahwa ada sinar datang kemudian sinar pantul, maka sudutnya sama besar ya, sudut sinar datang dan sudut sinar pantul. Selain itu, Snellius juga di sini mengungkapkan tentang konsep garis normal, yaitu adalah garis tegak lurus bidang pantul ya, yang akan membantu kita memudahkan dalam menggambar sinar datang dan sinar pantul, sehingga kita mudah dalam menggambarkan pemantulan cahaya. Nah, selanjutnya yang keempat yang perlu kita ketahui bahwa cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, kapan terjadinya atau bagaimana cahaya dapat dibelokkan? Sedangkan tadi kita sudah tahu bahwa cahaya itu merambat lurus. Ya, jadi cahaya dibiaskan atau dibelokkan ketika ya, ingat, ketika cahaya melalui 2 medium yang berbeda. Maksudnya bagaimana? Contohnya ketika cahaya nih, ketika ada di udara kemudian masuk ke air. Nah, itu kan berarti dia melalui 2 medium atau 2 zat yang berbeda. Nah, pada saat seperti itu ya, cahaya akan dibelokkan kecuali kalau cahayanya tegak lurus ya. Jadi ingat, kalau dia membentuk sudut atau miring gitu ya, itu dia akan bisa dibiaskan. Tetapi kalau cahayanya tegak lurus ya, dia tetap akan merambat lurus seperti itu. Nah, di sini Snellius juga mengungkapkan bahwa antara apa tadi berarti ada sinar
datang. Nah, kalau misalkan di pembiasan berarti dia apa? Sinar bias ya. Nah, serta garis lurus itu terdapat pada satu bidang juga ya. Dan di sini, nah ini akan berbeda. Kalau tadi kan pemantulan sudut datang sama sudut pantau sama. Nah, kalau di sini antara sudut datang dan sudut bias bisa berbeda. Berbeda bagaimana? Yang pertama contohnya, kalau dia dari udara nih, kemudian masuk ke air. Nah, itu berarti dari medium yang kurang rapat ke rapat ya. Sudut datang akan lebih besar dibandingkan sudut bias. Nah, sebaliknya ketika cahaya yang berasal dari apa? Berarti kebalikannya, dari medium yang rapat ke medium yang kurang rapat. Contohnya apa? Contohnya ketika cahaya ada di dalam kaca kemudian kembali lagi ke udara. Nah, di situ cahaya dari medium yang rapat kaca ya, nanti ke udara. Nah, sudut datangnya akan lebih kecil dibandingkan sudut bias, atau sudut biasnya akan lebih besar dibandingkan sudut datang, seperti itu. Nah, di sini yang perlu kita ingat ya, perlu catatan pada penggambaran pemantulan dan pembiasan itu apa? Yaitu sudutnya ya, sudut yang kita hitung atau kita ambil adalah sudut yang bertemu dengan garis normal ya. Jadi kalau misalkan ada bidang batas antara dua medium, kemudian ada garis normal yang tegak lurus. Nah, yang kita ambil adalah sudut yang apa? Yang dekat dengan garis normal, seperti itu. Nah, itu catatan untuk penggambaran dari pemantulan dan pembiasan cahaya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.